is changing, I feel it in my bones. Something good is happening, you're far in the unknown. As I lift my hands to worship, touch me with your presence again. Saturate this place, Holy Spirit. Feel the air I breathe, move in me. Show me your glory, power and majesty. Spirit, come and have your way. Saturate my heart, Holy Spirit. I surrender, move in me. Take me higher, closer to you. Spirit, come and have your way. Come have your way. Atmosphere is changing, I feel it in my bones. Something good is happening, far in the unknown. As I lift my hands to worship, touch me with your presence again. Saturate this place, Holy Spirit. Feel the air I breathe, move in me. Show me your glory, power and majesty. Spirit, come and have your way. Saturate my heart, Holy Spirit. I surrender, move in me. Take me higher, closer to you. Spirit, come and have your way. Saturate this place, Holy Spirit. Feel the air
more of you, more Spirit fall, glory fall on me, Spirit fall, more of you, more Spirit fall, glory fall on me, Spirit fall, more of you, more of your presence. Take me as I am, use me as you call. I give my all for you alone. Pour out your Spirit, move in your power. Jesus, you are all my soul longs for. My heart is calling out to you. Come, Holy Spirit, more of your presence. Take me as I am, use me as you call. I give my all for you alone. Pour out your Spirit, move in your power. Jesus, you are all my soul longs for. My heart is calling out to you, Jesus, my Lord. Jesus, my Lord. Jesus, my Lord. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi saudara yang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada. Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Peristiwa penting yang terdapat di dalam kalender Kristen.
Meskipun umat Kristiani tidak merayakan semegah hari Natal, tetapi hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga memiliki makna yang sangat penting bagi setiap orang percaya. Untuk itu, tema khotbah saya pada hari ini adalah pentingnya hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Alkitab menceritakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga terjadi pada hari ke-40 sejak Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan hal itu disaksikan oleh murid-muridnya. Mari kita membaca di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dan dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Murid-murid Tuhan menjadi saksi mata kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, untuk kita memahami pentingnya kenaikan Yesus ke surga, tentu kita harus memahami dulu, mengetahui terlebih dahulu bagaimana kondisi murid-murid Tuhan pada waktu itu. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-6 dan ke-7, kita mendapati di sana tentang kondisi murid Tuhan sebelum Yesus naik ke surga. Perhatikan di dalam ayatnya yang ke-6 dan ke-7 dari Kisah Rasul pasalnya yang pertama. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi murid-murid Tuhan pada waktu itu, yang pertama, mereka merindukan pemulihan bagi kerajaan Israel. Kerajaan Israel yang dirintis oleh Saul dan mengalami puncak kejayaan pada zaman Raja Salomo. Mereka mendambakan bahwa kerajaan Israel yang telah hancur akibat ketidaktaatan mereka itu dipulihkan kembali seperti kejayaan yang pernah dialami oleh bangsa Israel. Dan ini yang dirindukan oleh murid-murid Tuhan. Pemulihan bagi kerajaan Israel, pemulihan bagi pemerintahan Israel, pemulihan bagi bangsa Israel. Yang kedua, kondisi yang dihadapi oleh murid-murid adalah mereka belum memahami tentang kerajaan yang diberitakan oleh Yesus. Padahal selama 3,5 tahun Tuhan Yesus berulang-ulang kali mengajarkan tentang kerajaan sorga. Bahkan 40 hari sebelum dia naik ke surga, dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga, dikatakan sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ternyata konsep kerajaan Allah yang dipahami oleh murid-murid adalah kerajaan Allah yang bersifat lahiriah, bukan kerajaan rohani seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berarti murid-murid pada waktu itu belum bisa memahami hal-hal yang surgawi, hal-hal yang rohani. Dia masih dibatasi, pemikiran dan konsepnya masih dibatasi dengan hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat lahiriah. Kemudian yang ketiga, ketika dia berkata, "Maukah engkau pada masa ini," at this time, atau bahasa Yunaninya menggunakan kata entautokronos. Pada masa ini, pada waktu mereka masih hidup, pemulihan itu terjadi. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Waktu dan masa itu ada di dalam kuasa Bapa. Dengan kata lain, berarti murid-murid Tuhan pada waktu itu belum mengerti tentang
waktu Tuhan. Tuhan mengajarkan di sana tentang kronos dan kairos. Bahwa semua itu ada di dalam kuasa Tuhan. Dia yang memiliki kuasa menetapkan waktu pemulihan itu, masa pemulihan itu bagi Israel, bagi kerajaan secara rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kondisi yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan juga menjadi pengalaman kita. Seringkali kita berdoa, meminta, Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan pulihkan gereja kami. Tuhan pulihkan keluarga kami. Tuhan pulihkan hidup kami. Kita meminta, kita mendambakan, bahkan kita minta hari ini, saat ini juga pemulihan itu terjadi. Tetapi Tuhan berkata, waktu pemulihan itu, waktu pertolongan itu, waktu perkenanan itu ada di dalam kuasa Tuhan. Dia yang memiliki kendali dan kontrol atas setiap waktu. Itu sebabnya melihat kondisi daripada murid-murid Tuhan ini, betapa pentingnya Tuhan Yesus naik ke surga. Karena ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kita akan mendapati bahwa dia adalah seorang pribadi yang didudukan oleh Allah Bapa di sebelah kanannya. Untuk apa? Untuk menjadi pemegang kontrol, pemegang kendali, pemegang otoritas atas segala sesuatu. Mari kita baca di dalam Efesus pasalnya yang pertama ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Perhatikan berikutnya, dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Saudara, dari ayat ini kita melihat hal penting pertama, Yesus naik ke surga. Dengan Yesus naik ke surga, Allah Bapa dapat mendudukan Yesus di sebelah kanannya untuk menjadi pemegang otoritas dan kontrol atas segala sesuatu. Karena dikatakan di sini bahwa mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga jauh lebih tinggi dari pemerintah, dari kekuasaan, dari kerajaan dan lain sebagainya. Jadi ketika Yesus naik ke surga, maka Allah Bapa memberikan kepada Yesus otoritas dan kontrol atas segala sesuatu di dalam tangannya. Saudara, kalau Yesus menjadi pemegang kontrol atas segala sesuatu yang ada, berarti kita mengakui bahwa Yesus itu menjadi raja di atas segala raja. Bahwa dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Bahwa dia adalah Tuhan semesta alam. Tuhan yang menjadi kemudi atas alam semesta. Dia yang mengatur, dia yang mengontrol semuanya. Itu sebabnya ketika kita menaikkan doa pemulihan bagi bangsa kita, pemulihan bagi keluarga kita, pemulihan bagi diri kita, karena dia yang pegang kendali dan kontrol, kita tidak perlu takut. Pada waktunya itu akan diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, betapa pentingnya dia naik ke surga. Itu kita bisa melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi.
Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, Yesus sendiri menegaskan, dikatakan jika dia naik ke surga, maka dia akan mengutus Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Ketika Yesus masih di dalam dunia, perbuatannya, pemberitaannya, karya-karyanya sangat terbatas oleh ruang dan waktu. Dia tidak bisa berkarya, dia tidak bisa berkhotbah, dia tidak bisa menyembuhkan orang pada waktu yang sama di tempat yang berbeda. Namun ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus diutus kepada setiap orang percaya. Yesus tetap berkarya dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda untuk melakukan karya-karya penyembuhan, pemberitaan Injil, pemulihan, dan lain sebagainya. Karena Roh Kudus bekerja dengan tidak terbatas, tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Itu sebabnya pencapaian-pencapaian pun akan menjadi pencapaian-pencapaian yang lebih besar dibandingkan ketika Tuhan Yesus masih ada di muka bumi. Dengan hadirnya Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Trinitas Allah, dia berperan sebagai Allos Parakletos bagi kita. Dia berperan sebagai penolong lain yang diutus oleh Allah. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Kita percaya bahwa pemulihan itu terjadi. Kita percaya bahwa Roh Kudus akan berperan dengan luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus akan menolong kita. Sama seperti murid-murid tidak memahami tentang hal-hal yang rohani, tetapi dengan hadirnya Roh Kudus, maka kita dimampukan. Indra-indra rohani kita dihidupkan untuk memahami hal-hal yang bersifat rohani ketimbang hal-hal yang bersifat lahiriah. Kemudian poin yang ketiga, pentingnya Tuhan Yesus naik ke surga, itu kita bisa lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-34. Demikian bunyinya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yesus naik ke surga, itu sebabnya dia bisa menjadi pembela bagi kita. Kitab Ibrani pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa setelah selesai menyelesaikan karya keselamatan bagi dunia ini, menyucikan manusia dari dosa setiap mereka yang percaya. Dan dia duduk sebagai pembela kita, imam besar kita yang bersyafaat bagi kita di surga. Saudara, dengan dia bersyafaat bagi kita di surga, maka ketika kita datang kepada dia di dalam doa-doa kita, menaikkan permintaan-permintaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia akan mengamenkan setiap permintaan-permintaan kita. Dia akan berjuang sehingga permintaan-permintaan kita yang berkenan kepada dia itu akan dapat dinyatakan, diwujudkan, diberikan kepada kita tepat pada waktunya. Coba mari kita baca di dalam kitab Ibrani pasalnya yang keempat ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia merasakan kelemahan kita sebagai manusia karena dia pernah menjadi manusia. Sebaliknya dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dia telah menjadi manusia dan merasakan kelemahan kita. Dan bagaimana rasanya ketika dicobai. Dan bagaimana caranya dia bisa menjadi pemenang mengatasi berbagai macam pencobaan. Itu sebabnya ketika dia bersyafaat bagi kita di surga kepada Bapa. Ketika dia duduk di sebelah kanan Bapa, dia mengamenkan, ya. Dia bersimpati kepada kita sehingga dia mengaruniakan kepada kita apa yang kita minta, apa yang kita doakan untuk setiap kebutuhan-kebutuhan kita.
agar kita menjadi pemenang, agar kita dapat mencapai setiap apa yang menjadi kerinduan kita. Bahkan saudara yang dikasih Tuhan, sebagai seorang imam besar yang bersyafaat bagi kita di dalam Ibrani pasalnya yang ke-7, kalau kita melihat ayatnya yang ke-25, dikatakan di sana, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ia hidup senantiasa menjadi pengantara bagi mereka yang bersyafaat siang dan malam. Supaya apa? Supaya keselamatan yang sempurna itu menjadi pengalaman setiap orang yang percaya. Saudara, kalau dia tidak bersyafaat bagi kita siang dan malam, kita tidak mungkin mampu menghadapi masa-masa yang sukar untuk kita menjalani kehidupan ini, untuk tetap bertahan di dalam iman kita, dalam keselamatan kita yang telah dia berikan kepada kita. Tetapi karena dia menjadi juru syafaat yang bersyafaat siang dan malam bagi kita, menjadi pengantara kita, maka apa yang kita doakan untuk kita tetap berjalan di dalam keselamatan menuju kepada kesempurnaan, itu akan menjadi ya dan amin bagi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat 3 hal penting mengapa Yesus naik ke surga. Kondisi yang dialami oleh murid-murid, merindukan pemulihan. Kondisi yang dialami oleh murid-murid, tidak memahami kerajaan yang bersifat rohani, tidak memahami hal-hal yang bersifat ilahi. Bahkan tidak memahami tentang waktu Tuhan, kairos Tuhan, kronos Tuhan, apa yang sedang terjadi. Tetapi dengan hadirnya Roh Kudus, dengan dia berdiri sebagai imam besar yang bersyafaat bagi kita, dengan dia menjadi pribadi yang memegang kontrol atas segala sesuatu yang ada, maka kondisi-kondisi yang dihadapi oleh murid Tuhan bukan sesuatu yang terlalu sukar untuk dapat dihadapi. Murid-murid Tuhan akan dapat eksis menjadi saksi Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang bertahan melewati masa-masa yang sukar, mempertahankan iman di dalam keselamatan Yesus Kristus, karena ada peran-peran dia di surga bagi kita. Itu sebabnya jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita menghadapi apa yang sedang dihadapi oleh murid-murid Tuhan, percaya dengan dia naik ke surga, maka Roh Kudus diutus kepada kita. Dengan dia naik ke surga, maka dia yang memegang kontrol atas segala sesuatu. Dengan Yesus naik ke surga, maka dia selalu bersyafaat bagi kita di surga. Sehingga apa yang kita doakan, apa yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia mengatakan amin kepada Allah Bapa. Dan kita menerima sesuai dengan janji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur dengan kenaikan Tuhan ke surga. Maka Engkau tetap bekerja di dalam setiap kehidupan kami melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau menjadi pengantara kami yang berdoa bagi kami siang dan malam. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Engkau memberikannya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus akan bekerja memperteraikan firman-Mu di dalam setiap mereka yang mendengar kebenaran firman-Mu pada saat ini. Nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.